warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat bimbingan perlindungannya, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk menyelesaikan persoalan perbedaan pikiran dalam lembaga musyawarah adat suku Amume Lemasa di Timika. Hal ini perlu kita ketahui bahwa MRP hadir itu sebagai lembaga kultur. Lembaga kultur punya kewenangan bagaimana supaya persoalan-persoalan adat itu perlu diperhatikan. Bukan saja untuk di Timika, tapi seluruh kabupaten yang terlibat di Provinsi Papua Tengah. 8 kabupaten. Lembaga adat sewilayah Papua Tengah, bahkan juga Papua seluruhnya harus diperkuat, karena tanah Papua ini adalah tanah adat di mana kita harus memperkuatkan lembaga adat. Oleh karena itu di Timika sudah sekian lama membentuk lembaga tandingan. Lemasa ini hadir di Timika dari awalnya bagus, tapi dengan beberapa tahun kemudian Lemasa ini sudah hancur. Oleh karena itu MRP memfasilitasi. Tujuannya adalah mempersatukan masyarakat adat di Timika melalui lembaga musyawarah adat Lemasa. Perlu kami sampaikan bahwa jangan ada perbedaan pikiran untuk menghancurkan lembaga adat. Lembaga adat ini harus diperkuatkan di setiap daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah, karena Papua Tengah ini kaya akan sumber daya alam. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat yang ada di setiap daerah, bukan pemerintah jalan sendiri terus masyarakatnya diabaikan. Ini semua terjadi karena kita tidak pernah bersatu. Lembaga tidak pernah bersatu, sehingga orang bisa mencuri, orang bisa ambil pohon seenaknya, orang bisa ambil batu seenaknya, ambil tanah seenaknya, padahal tanah Papua adalah tanah adat. Nah, oleh karena itu tujuan MRP hari ini, karena banyak persoalan masalah lembaga adat khususnya di Timika, maka kami undang untuk menyelesaikan hari ini. Perbedaan pikiran itu kami mau supaya melihat di mana persoalannya. Oleh karena itu Bapak Ibu pimpinan lembaga adat dan juga dari berbagai lemasa yang ada di Timika menyampaikan semua dokumen pendirian lembaga adat, dan hari ini kita harus bahas sampai selesai tuntas. Kalau ada pun rekan-rekan lain yang tidak ikut, berarti anggaplah sudah tidak memiliki dokumen yang jelas. Artinya bahwa orang Amume jangan berusaha menghancurkan diri sendiri di Kabupaten Mimika, juga kabupaten-kabupaten lain. Jangan berusaha menghancurkan harga diri sendiri, kehormatan sendiri. Tidak boleh. Kalau kita menghancurkan kehormatan kita, orang lain mudah mempermainkan orang kita sendiri. Orang lain bisa rampas hak-hak dasar orang Papua sendiri. Oleh karena itu kami harap supaya hari ini salah satu kegiatan yang bisa kita selesaikan adalah bagaimana supaya Lemasa di Timika itu bisa selesaikan. Persoalan itu bisa selesaikan, dan adapun kalau memang penyelesaian, maka orang Amume harus bersatu. Orang Kaporo di Mimika harus bersatu. Bagaimana kalau tidak bersatu mau atur Freeport, mau atur seluruh masyarakat yang ada di Mimika, masyarakat Papua maupun non Papua, dan juga Papua lain yang ada di Mimika. Kalau lembaga adat itu kuat, semua orang akan menghormati Pak Taufik. Kalau lembaga adatnya tidak kuat, orang tahu bahwa di situ tidak punya Tuhan. Kita bicara
PT Freeport, kita bicara Pulau Wapu, kita bicara migas. Lembang adat itu punya peran besar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Lembang adat itu punya peran besar untuk koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sehingga tidak merugikan masyarakat adat dari sumber daya alam itu. Jadi tidak bisa orang ambil hak-hak masyarakat itu dengan seenaknya. Hal ini bisa terjadi karena lembang adat itu tidak kuat di daerah. Oleh karena itu saya harap pada kesempatan ini yang mulia seluruh anggota PRP yang hadir maupun juga lembaga masyarakat Lemasa, kita harus menyamakan satu pemahaman yang baik demi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Mimika khususnya. Dan lembang adat hari ini bukan hanya Mimika saja. Lembang adat harus bentuk lembaga adat ini di setiap kabupaten. MRP pasti mendorong agar setiap kabupaten memiliki lembang adat yang kuat, lembang adat yang kokoh, sehingga lembang adat inilah yang berbicara tentang hak dasar orang asli di masyarakat, asli di daerah. Bisa kerjasama dengan MRP, bisa kerjasama dengan pemerintah, sehingga kita melindungi semua hak masyarakat yang ada di setiap daerah. Ini yang saya sampaikan.